Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin yang saya hormati, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Dera mereka, hukum, cepat." "Ya Khalifah, kenapa?" "Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa." "Begitu?" "Iya, yang biasa puasa duluan hukum." "Kenapa?" "Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras?" Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu dia kerjakan, larangan tahu dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat, bagaimana nyatatnya ini, kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku, barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga tidak, mencuri tidak, mabuk tidak, zina tidak, sholat tidak, puasa tidak, polos, semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali.
Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkeless, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam kata orang sekarang, natural of law bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, saudara, lagi apa tadi itu? Berdoa ya Khalifah. Minta kepada Allah? Tentu minta kepada Allah. Minta apa kamu? Minta rezeki. Sudah lama? Dari tadi habis sembahyang subuh. Dapat? Belum. Ya memang kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab. Waktu pun berlalu tanpa terasa.